Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video keempat di seri Python NumPy, yang mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai slicing pada array. Oke teman-teman, slicing dapat teman-teman pahami sebagai suatu teknik atau aktivitas untuk memotong atau membagi elemen array sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi mengenai slicing pada array ini, kita langsung masuk saja ke praktiknya. Oke, di bagian pertama di sini, saya akan menambahkan teks. Jadi, teksnya di sini saya buat supaya aktivitas-aktivitas kita lebih terstruktur saja ya teman-teman, lebih rapi dan lebih terstruktur. Oke, untuk aktivitas yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan import pustaka NumPy-nya terlebih dahulu. Oke, kita coba mengimport pustaka NumPy. Kemudian saya tambahkan code-nya, di sini instruksi untuk melakukan import pustaka NumPy. Oke, kalau sudah, teman-teman pastikan jalankan untuk baris yang pertama ini. Karena kalau baris ini tidak dijalankan, otomatis nanti baris yang selanjutnya juga akan ada pesan kesalahan atau ada error-nya nanti. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Nah, untuk aktivitas yang berikutnya, kita akan fokus terlebih dahulu di array yang satu dimensi ya. Kita akan coba melakukan slicing pada array yang satu dimensi terlebih dahulu. Oke, saya buat code-nya. Sebelum kita melakukan slicing, pastilah terlebih dahulu kita buat array-nya dulu ya. Nah, saya akan buat array satu dimensi di sini. Saya tampung di sebuah variabel dengan nama A ya teman-teman. Kemudian saya panggil nama aliasnya, kita buat array-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini. Kalau kita print, kita tampilkan hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita fokus dulu di array yang satu dimensi ya teman-teman. Nah, slicing untuk array satu dimensi, teman-teman tetap menggunakan indeks ya. Jadi formatnya sama saja dengan yang sebelumnya ketika kita mengakses per elemen array ya. Jadi ketika kita mengakses satu elemen array. Nah, jadi formatnya sama saja, bentuknya seperti ini. Jadi menggunakan variabel yang menampung elemen array kita, kemudian diikuti dengan kurung siku. Seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk bagian isinya atau value-nya, teman-teman tetap menggunakan indeksnya. Misalkan di sini kita ingin mengambil nilai elemen array 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa menggunakan titik 2 seperti ini. Jadi dia akan memulai dari elemen yang paling pertama sampai nanti pada indeks ke 3. Jadi yang diambil adalah 0, 1, 2. Sedangkan yang pada indeks ketiga itu tidak akan diambil atau tidak akan ditampilkan. Jadi yang akan ditampilkan mulai dari indeks ke 0 sampai indeks kedua saja. Oke, kalau teman-teman mau mengakses pada indeks ketiga, otomatis teman-teman harus mengubahnya menjadi 4 di bagian instruksinya ya. Nah, sehingga di sini yang ditampilkan adalah indeks ke 0 sampai ke 3. 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, ini cara mengakses elemen dari awal sampai elemen yang di bagian tengahnya. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses elemen yang ada di tengah sampai elemen yang bagian akhirnya? Teman-teman cukup mengubah atau mengubah posisi simbol titik duanya saja. Caranya seperti ini. Jadi saya mulai di sini dari 3 saja ya. Oke, seperti ini. Kalau saya jalankan, maka dia akan mengambil elemen 4 dan 5. Kalau kita hitung, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, indeks ke 3 dan setelahnya itu akan diambil, termasuk indeks ke 3 itu sendiri ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Oke, jadi 0, 1, 2. Nah, jadi mulai dari indeks ke 0 sampai ke 2 itu tidak diambil. Yang diambil adalah indeks ketiga dan seterusnya. Oke, sehingga ditampilkan adalah 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau misalkan di sini ada elemen lagi, maka itu akan tetap ditampilkan. Karena kita menggunakan titik 2 di bagian sebelah kanannya. Nah, bagaimana
kalau misalkan teman-teman ketemu kasus yang yang diminta untuk mengambil elemen di bagian tengahnya saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik seperti ini. Jadi, kita mulai dari misalkan indeks kedua, kemudian titik duanya ini anggap saja sampai ya. Kita asumsikan saja sebagai kata sampai. Jadi, indeks kedua sampai indeks keempat seperti ini. Nah, jadi yang ditampilkan adalah 3, 4, sedangkan elemen 1, 2, dan 5 itu tidak ditampilkan. Seperti itu. Kalau teman-teman mungkin mau menampilkan yang duanya, teman-teman tinggal yang di bagian awalnya ini indeksnya kedua, teman-teman ubah saja menjadi indeks ke 1. Sehingga nanti yang ditampilkan adalah 2, 3, dan 4, sedangkan 1 dan 5 tidak ditampilkan. Seperti itu. Jadi, indeks ke 0 tidak ditampilkan, yang ditampilkan mulai dari indeks ke 1, kedua, ketiga, sampai ketiga saja ya teman-teman. Jadi, indeks keempat ini tidak akan diambil. Seperti itu. Oke, ini adalah teknik slicing pada array 1 dimensi. Teman-teman bisa menggunakan teknik yang seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke slicing array 2 dimensi. Nah, jadi agak sedikit berbeda kalau slicing array 1 dimensi dan 2 dimensi. Kalau yang di 1 dimensi, kita bentuknya seperti ini. Nanti kalau yang di 2 dimensi, hanya ada sedikit tambahan saja sebenarnya. Jadi tambahannya itu adalah pemisahnya atau delimiternya. Kenapa kita butuh pemisah? Karena di dalam array 2 dimensi itu ada baris dan ada kolom. Beda sekali dengan array 1 dimensi. Ya, jadi kalau 1 dimensi itu misalkan hanya punya kolom saja gitu ya. Jadi kolom indeks kesekian sampai kolom indeks kesekian. Kalau di array 2 dimensi, selain dia punya kolom, dia juga punya baris. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita buat dulu array-nya menggunakan numpy. Saya tampung di sebuah variabel dengan nama b.array seperti ini. Kemudian kita buat array-nya ya teman-teman. Kita buat array-nya di sini misalkan 1, 2, dan 3. Kemudian yang berikutnya 4, 5, dan 6. Kalau sudah, kita print saja array-nya B. Oke, seperti ini. Kita lakukan slicing. Nah, cara melakukan slicing-nya seperti apa? Untuk array yang 2 dimensi, tadi yang saya katakan, formatnya itu sama. Saya menggunakan B ya. Kenapa B? Karena di sini variabel kita menampung array kita menggunakan variabel B. Oke, kita fokus di array 2 dimensi lagi. Seperti ini. Nah, nanti hanya ada satu tambahan atau sedikit perubahan, bukan perubahan ya, tambahan ya. Jadi kita menggunakan delimiter atau pemisah. Seperti ini. Jadi yang delimiter ini memisahkan apa? Jadi delimiter ini memisahkan baris dan kolom. Seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan saya ingin mengakses misalkan 123 misalkan. Saya ingin mengakses 123. Nah, 123 ini kan dia berada di baris dengan indeks ke 0. Tinggal saya tuliskan saja 0. Kolomnya di mana? Saya ingin kalau 123 itu kan dia berada di kolom yang berbeda-beda. Otomatis saya harus ambil semua kolomnya. Nah, cara mengambil semua kolomnya itu teman-teman bisa menggunakan tanda seperti ini. Oke, kalau saya jalankan, dia akan menampilkan 1, 2, dan 3. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses baris kolom ke 0, ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan baris dan kolom. 1, 2, 3 itu baris dengan indeks ke 0. Coba dicatat ya. 1, 2, 3 itu adalah baris dengan indeks ke 0. 4, 5, 6 itu adalah baris dengan indeks ke 1. Seperti itu. Kemudian 1, 4 ini adalah kolom ke 0, indeks ke 0 maksudnya. 25 ini adalah kolom indeks ke 1, dan 36 adalah kolom indeks ke 2. Seperti itu. Kalau misalkan saya ingin mengakses 4, 5, 6, jadi di sini indeks indeks 0-nya tinggal saya ubah saja barisnya ya menjadi baris ke 1 dengan indeks 1. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah 4, 5, 6. Seperti ini.
Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya ingin mengakses 14 saja? Angka 14 saja misalkan. Nah, ini caranya seperti apa? Saya tambahkan lagi di bawahnya. Kalau saya mau mengakses 14 saja, 14 ini terletak di kolom ke-0. Oke. Kemudian dia terletak di semua baris. Sehingga saya buat baris dulu ya, ingat baris dulu baru kolom. Baris, koma, kolom. Nah, semua baris dulu. Semua baris dulu. Kemudian kita ambil kolomnya, spesifik. 14 ini terletak di kolom ke-0. Sehingga saya buat 0 saja di sini. Sehingga kalau saya jalankan, dia akan menghasilkan atau menampilkan elemen array 1 dan 4 saja. Seperti itu. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mengkombinasikan dengan slicing array yang satu dimensi. Jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Saya coba contohnya saja, saya contohkan saja maksudnya. B, misalkan saya buat semua barisnya, kemudian kolom 0 sampai indeks kedua saja misalkan. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses 1, 2, 4, 5 itu dengan teknik seperti ini. Jadi kita mengakses semua barisnya. Jadi semua baris kita akses. Semua baris yang ada, baik baris dengan indeks ke-0 maupun dengan indeks ke-1. Hanya saja untuk kolomnya kita batasi, teman-teman. Nah, yang kita batasi di sini adalah hanya kolom dengan indeks ke-0 dan indeks ke-1 saja. 2 tidak termasuk. Kalau 2 termasuk, otomatis 3 dan 6 ini juga nanti masuk ke sini. Ya. Jadi di sini kolomnya yang diambil itu hanya kolom indeks ke-0 dan indeks ke-1 saja. Jadi hasilnya seperti ini. 1, 2, 4, 5. Oke. Nah, ini adalah slicing di array 2 dimensi. Saya rasa teman-teman sudah memahaminya. Kita lanjutkan ke teknik slicing untuk array yang 3 dimensi. Oke, kita akan fokus di slicing array yang 3 dimensi ya, teman-teman. Saya buat dulu untuk array-nya di sini. Saya tampung menggunakan variabel C, kemudian oke, ini mungkin agak sedikit banyak ya untuk array-nya. Dimensinya lebih banyak ya dibandingkan 2, karena di sini 3 dimensi, atau biasa kita sebut sebagai tensor ya, teman-teman. 4,5,6, kemudian di sini kita tambahkan lagi seperti ini. Saya buat dulu ya supaya nanti tidak keliru. Kemudian di sini 7, 8, 9 dan 10, 11 dan 12. Kita coba print dulu. Oke, yang di print adalah C-nya. Kita coba cek dulu ya, teman-teman. Oke, sudah jadi. Nah, untuk yang slicing di array 3 dimensi ini, mungkin tidak akan banyak saya bahas, hanya sedikit teknik, sedikit saja ya tekniknya. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan pengembangan untuk slicingnya ya, teman-teman, dari mungkin nanti bisa mengkombinasikannya dengan yang array 1 dimensi tadi, seperti yang saya contohkan di array 2 dimensi. Silahkan saja. Karena kita perlu visualisasi yang lebih jelas kalau di array yang 3 dimensi. Sehingga mungkin nanti saya akan jelaskan dasarnya saja ya, bagaimana teknik slicing untuk bagian yang dasarnya saja. Oke, sama formatnya, hanya saja di sini nanti kita menggunakan 2 pemisah atau 2 delimiter seperti ini. Karena apa? Karena di sini ada baris, ada kolom, kemudian ada kedalaman. Nah, asumsi saya kalau saya buat dalam bentuk asumsi, kita bisa melihatnya dengan baris terluar, kemudian baris dalam, dan kolomnya, seperti itu. Saya buat contoh saja supaya mungkin teman-teman nanti lebih mudah untuk memahaminya ya, teman-teman di sini. Jadi yang pertama, misalkan saya ingin mengakses angka 123. Nah, angka 123 ini terletak di baris luar. Jadi ingat ya, ada baris luar, baris dalam, kolom. Ingat 3 hal itu. Nah, 123 ini terletak di baris luar indeks ke 0. Ini adalah baris luar indeks ke 0. Sebentar. Baris luar indeks ke 0, baris luar indeks ke 1. Oke. Kemudian di dalam baris luar ini ada baris dalam lagi.
Nah, jadi di baris luar indeks ke 0 ada baris dalam indeks ke 0, baris dalam indeks ke 1. Nah, jadi 1, 2, 3 ini terletak di baris dalam indeks ke 0 lagi. Sehingga baris luarnya sudah 0, baris dalamnya juga 0. Karena kita ingin mengakses angka 1, 2, 3 yang letaknya di kolom yang berbeda-beda, kolom dengan indeks yang berbeda, sehingga bisa saya tuliskan semuanya saja. Ya, jadi 1, 2, 3 ini kan udah semuanya, semua kolom yang ada ya. Jadi kita tinggal tuliskan semuanya saja. Seperti ini. Kalau saya jalankan, hasilnya 1, 2, 3. Oke, hasilnya yang bawah ini ya teman-teman. Yang atas ini hasil dari instruksi print C ini. Sedangkan untuk slicing yang ini, instruksi slicing, ini yang ditampilkan adalah yang di bagian bawah ini. Oke, kita coba slicing yang lain ya. Misalkan di sini saya ingin mengambil 14710 misalkan, yang ini 14710. Saya buat dulu formatnya supaya teman-teman lebih mudah memahami. Yang pertama adalah baris luar. 14710 ini terletak di baris luar semuanya. Jadi baris luar di indeks 0 dan indeks 1. Jadi semuanya ya. Jadi kalau semuanya saya bisa tuliskan seperti ini. Kemudian baris dalamnya, nah baris dalamnya dia juga terletak di semuanya. 01, 01 juga. Sehingga bisa saya tuliskan semuanya juga seperti ini. Kemudian untuk kolomnya, nah kolomnya yang berbeda teman-teman. Oke, kita hanya fokusnya di kolom yang pertama atau kolom dengan indeks ke 0. Sehingga di sini saya bisa tuliskan 0, kalau saya jalankan, maka dia akan menampilkan 1, 4, 7, 10. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir mungkin saya akan coba tambahkan satu lagi untuk contohnya. Nah, di sini misalkan saya ingin mengambil elemen, misalkan elemen yang saya ambil, misalkan yang ini saja, 10, 11, dan 12. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita pahami dulu bahwa 10, 11, dan 12 ini dia terletak di baris luar indeks ke 1. Baris luar indeks ke 1, yang ini ya. Sehingga bisa saya tuliskan 1 di sini. Kemudian, dia terletak di baris dalam indeks ke 1 juga. Saya tuliskan lagi 1 di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, 10, 11, 12 itu terletak di kolom dengan indeks yang berbeda-beda. 10 itu terletak di indeks ke 0, 11 terletak di indeks ke 1, dan 12 terletak di indeks ke berapa? 0, 1, 2 ya, seperti itu. Nah, sehingga karena ini karena kita ingin menampilkan 10, 11, 12 ini sama saja dengan kita ingin menampilkan semuanya ya. Jadi semua kolom yang ada di bagian baris ini. Sehingga bisa saya tuliskan semua seperti ini. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah 10, 11, dan 12. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pengembangan lebih lanjut di slicing array 3 dimensi bisa teman-teman coba-coba ya dengan melakukan customisasi ya, perintah atau instruksinya. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Silakan teman-teman simak untuk video berikutnya dan juga jangan lupa untuk membagikan video ini jika video ini berguna bagi teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.